tes 1 2 3 tes 1 2 3. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Daatullah dengan NIM 250512024. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis memori komputer dalam mata kuliah sistem operasi. Di video ini kita akan belajar apa itu jenis-jenis komputer dan fungsinya masing-masing serta bedanya. Yuk, kita langsung mulai. Iya, BTW saya ini menggunakan aplikasi perekaman OBS Studio ya teman-teman. Kita lanjut, next. Pengertian memori komputer, konteks dan relevansi. Memori komputer adalah media penyimpanan data dan instruksi yang digunakan oleh sistem komputer. Memori ini digunakan untuk menyimpan data sementara, menyimpan data permanen, mendukung proses kerja CPU. Dalam sistem operasi, memori sangat penting karena mengatur proses yang berjalan, mengelola multitasking, menentukan kecepatan sistem. Nah, jadi gini teman-teman, semakin banyak RAM kalian gitu, semakin cepat laptop kalian. Tapi juga tergantung prosesornya dan kecepatan RAM-nya berapa MHz gitu teman-teman. Sistem hierarki memori. Memori komputer memiliki hierarki atau tingkatan berdasarkan memori komputer memiliki 1. Kecepatan, 2. Harga, 3. Kapasitas. Urutannya yaitu register paling cepat, kedua cache, ketiga RAM, keempat SSD. Nah, yang terakhir ini 5 hard disk. Nah, hard disk ini yang paling lambat teman-teman. Nah, gini, semakin ke atas ini semakin lebih cepat dan semakin mahal, kapasitas kecil. Semakin ke bawah lebih lambat, kedua lebih murah, ketiga kapasitasnya lebih besar. 4. Memori utama atau primary memory. Register adalah memori paling kecil, paling cepat, langsung di dalam CPU. Fungsi menyimpan data sementara saat proses berlangsung. Kedua, cache memori. 1. L1 paling cepat, kecil. L2, L3 lebih besar, sedikit lebih lambat. Fungsi mengurangi waktu akses data ke RAM. Analogi cache itu seperti catatan kecil yang sering dipakai CPU. 3. SIRAM lebih RAM. Jenis RAM yaitu yang pertama DRAM, kedua SIRAM. DRAM ini umum digunakan. SIRAM lebih cepat dan mahal. Fungsi tambahan, virtual memory atau swap oleh sistem operasi. Masalah RAM, jika penuh komputer jadi lambat. Nah, virtual memory ini bisa diambil dari penyimpanan kalian ya teman-teman, tapi dia itu gak bisa menggantiin fungsi RAM sepenuhnya, karena VRAM ini sifatnya lebih lambat lah, tapi bisa membantu jika RAM kalian itu penuh. Keempat, DROM. Nah, jenis ROM, PROM, EEPROM digunakan untuk frame RAM BIOS. Nah, ini digunakan untuk itu ya guys ya, kayak sistem operasi kalian lah, kayak BIOS kayak gitu. Nah, memori sekunder lebih lengkap. Yang pertama yaitu hard disk atau HDD, menggunakan piringan magnetik, kapasitas besar, lebih lambat. Nah, sepengalaman saya teman-teman ya, pakai hard disk ini gimana ya, dia itu tidak tahan bantingan teman-teman. Contohnya kayak PS2 saya kan memakai hard disk kan. Nah, ya gitu, saya pernah lah jatuhin. Nah, itu PS nya gak apa-apa teman-teman, tapi hard disknya bermasalah. Kedua, SSD tanpa komponen bergerak, sangat cepat, lebih mahal. Apalagi yang
yang SSD yang udah NVMe teman-teman itu cepet banget. C. Flash memory, contohnya yaitu flash disk, memory card. Yang kedua, cloud storage, contoh Google Drive, Dropbox, iCloud dan lain-lain. Kelebihannya bisa diakses dari mana saja, tapi harus membutuhkan jaringan internet teman-teman. Management memori, sistem operasi bertugas sebagai mengatur penggunaan RAM, membagi memori ke proses, menghindari konflik. Teknik paging, segmentation, tujuan efisiensi, keamanan, stabilitas sistem. Masalah pada memori. Nah, ini masalah yang sering terjadi ya teman-teman. Yang pertama, memori leak, program tidak melepas memori. Dua, fragmentasi, komputer memori terpecah-pecah, overload RAM komputer. Nah, biasanya ini sering terjadi di Windows 11 ya teman-teman. Bahkan saya pernah itu idle doang itu di Windows 11 itu RAM-nya kemakan 3 GB lebih. Nah, solusinya kalian apa teman-teman? Kurangi bloatware kalian, terus install ROM yang lebih ringan, contohnya kayak Windows 10 LTSC, atau pakai kayak software pendukung, contohnya kayak Atlas OS atau apa gitu, biar OS kalian jadi ringan. Tapi ya gitu teman-teman, minusnya ada di keamanan kalian tidak terjamin, tapi tetap kalian menjadi lebih ringan, sangat ringan. Nah, 9, perbandingan memori lebih detail. Jenis register itu sangat cepat teman-teman, kapasitasnya tapi sangat kecil. Fungsi ini untuk proses CPU. Kedua, cache, sangat cepat, kapasitas kecil. Fungsi untuk untuk mempercepat. RAM cepat, kapasitas sedang, program berjalan. Jadi SSD kecepatannya lambat, tapi ya gitu. Kalau dibandingkan RAM, cache, register itu lambat teman-teman ya, HDD sama SSD ini. Nah, tapi bedanya SSD ini jauh lebih cepat lah daripada HDD. Nah, keuntungannya ya penyimpanan ini besar. Nah, kalian kalau saranku ya kalau mau main game atau apa gitu, mending taruh di harddisk. Tapi kalau untuk naruh OS kalian itu mending di SSD teman-teman, atau program-program yang lainnya, atau yang sering multitasking lah, biar ngebut itu kalian gak nunggu kalau bukanya. Tapi ya tergantung RAM juga sih. 10. Kesimpulan, memori adalah komponen penting, ada hierarki memori utama dan sekunder, punya fungsi berbeda. Sistem operasi berperan dalam manajemen memori. Terima kasih teman-teman. Segitu presentasi dari saya. Saya Wildan, saya pamit. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.